Halo teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai dasar-dasar CorelDRAW. Semoga bermanfaat. Oke, selamat datang di tutorial CorelDRAW. Kali ini saya menggunakan CorelDRAW X7. Jadi tutorial ini sebagai tambahan materi aja buat teman-teman nanti untuk sekolah desain. Oke, kita langsung aja. Coba kita buka file baru, klik icon ini, atau tombol shortcut Ctrl N. Nah, lalu kita namai dokumennya, misalnya belajar Corel. Untuk ukurannya, satuannya saya pakai pixel. Kalau ya sesuai kebutuhan aja sih kalau ini. Teman-teman bisa pakai ukuran cm atau meter bahkan. Nah, di sini saya pakai ukuran 1080 kali 1080 pixel. Ini biasanya untuk ukuran feed di Instagram yang persegi. Lalu primary color mode-nya pakai RGB. Nah, kalau sudah, langsung klik OK saja. Nah, kita sudah di halaman awal untuk pembuatan vektor-vektor kita nanti. Oke, untuk selanjutnya akan aku kenalin beberapa tools-nya di sisi kiri ini. Jadi yang aku jelaskan nanti mungkin tools-tools yang bakalan sering teman-teman pakai buat bikin vektor-vektor atau bikin logo dan banner atau sebagainya. Yang pertama ada Pick Tools. Pick Tools ini kita gunakan untuk aktifin objek. Nah, jadi ini objek, ini kan belum aktif. Kalau kita klik, nah sekarang objeknya sudah aktif. Selain itu bisa juga untuk mengubah letaknya, jadi kita klik, tahan, lalu geser. Ya basic banget lah ya. Terus juga bisa buat mengubah ukurannya. Nah, selain itu kita juga bisa merotasi objeknya. Jadi ini kan sudah aktif, kita klik satu kali lagi. Nah, ini sudah bisa kita gunakan untuk merotasi. Jadi diklik di salah satu di pojoknya misalnya, nah kita geser kayak gini. Nah, kita juga bisa ngatur titik rotasinya di mana. Jadi misalnya ini di tengah kan ini ada poin, semacam poin. Kita klik lalu kita seret ke pojok kiri bawah misalnya. Nah, lalu kita rotasikan jadi seperti ini. Oke, itu untuk Pick Tool. Selanjutnya ada Shape Tool. Shape Tool ini kita gunakan untuk merubah poin-poin pada objek. Nah, misalnya di persegi ini kan ada 4 poin ya di sudut-sudutnya. Misal kita klik salah satu, kita klik tahan lalu geser. Nah, sudutnya bisa berubah jadi tumbuh seperti ini. Kalau diterusin lagi bisa jadi lingkaran. Oke, itu untuk Shape Tool. Oh iya, selain itu kita juga bisa merubah persegi ini jadi segitiga menggunakan Shape Tool tadi. Caranya kita aktifin dulu perseginya, lalu di menu objek convert to curves. Nah, atau tombol shortcutnya ini Ctrl Q. Kita klik. Nah, itu tadi gunanya agar poin-poinnya ini lebih bisa di kustomisasi lagi. Jadi lebih bisa di custom lagi gitu. Nah, coba kita pakai Shape Tool, lalu kita klik di salah satu poinnya, terus kita geser. Nah, bisa diubah-ubah seperti ini. Lalu cara untuk buat segitiga, kita ambil salah satu titiknya, seret sampai kita nemu titik tengahnya. Nah, tulisannya sudah berubah jadi midpoint. Kita lepaskan. Yang satunya juga seperti itu. Jadilah segitiga. Oke. Oke, untuk tools selanjutnya adalah tools untuk membuat garis-garisnya. Nah, jadi di bagian sini, nah ini ada beberapa pilihan, ada freehand, 2-point line, bezier, dan lain-lain. Kita coba dulu yang freehand. Kalau freehand ini kayak nyoret di kertas biasa ya, jadi diklik tahan lalu seret gini. Nah, jadi bebas lah ya, freehand. Untuk selanjutnya ada 2-point line. Kalau ini digunakan untuk membuat garis-garis lurus. Jadi kita klik di satu titik, tahan, nah dilepaskan, terus bisa kita lanjutin lagi, klik satu titik, tahan, lepaskan, lanjut lagi. Nah, sekarang sudah jadi bidang datar segitiga. Bisa juga kita warnai segitiganya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ada bezier. Kalau bezier ini bisa kita gunakan untuk membuat garis-garis lengkung. Ya, caranya klik satu titik, lalu klik titik lain dan ditahan, lalu kita seret. Nah, jadi kita bisa ngatur kayak gini. Bisa terusin lagi. Caranya klik, tahan, lalu kita atur garisnya.
jadilah suatu bentuk bisa diwarnai. Oke. Selanjutnya ada pen. Pen ini penggunaannya mirip Bezier tadi, jadi kita klik di suatu titik, lalu kita klik titik lain, tahan, kita atur garisnya. Nah, seperti itu berkelanjutan sesuai yang diinginkan. Jadilah bentuknya. Oke, selanjutnya ada base spline. Ini penggunaannya juga cukup bebas. Jadi kita klik di satu titik, terus klik titik lain, klik di titik lain, begitu seterusnya sampai sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, kita juga bisa membuat sudutnya lancip. Caranya, klik suatu titik, lalu klik di titik lain. Nah, kalau kliknya cuma sekali, bentuknya bakal lengkung gini. Tapi kalau kliknya 3 kali, dan cara kliknya itu ada jedanya. Jadi misalnya tadi sudah kita klik 1 kali ya, sekarang klik kedua, terus klik ketiga. Nah, sekarang sudutnya sudah lancip. 2, 3. Nah, bisa seperti ini. Oke, itu untuk base spline. Lalu untuk tools yang lainnya, yang di bagian untuk membuat garisnya, mungkin teman-teman nanti bisa eksplorasi sendiri. Jadi bakal lebih lancar kalau nanti teman-teman juga mencoba. Lalu untuk tools selanjutnya, ya di sini ada rectangle tool, lalu ada ellipse tool. Ya dari bentuknya teman-teman sudah tahu lah ya. Ini digunakan untuk membuat persegi, ini untuk membuat lingkaran. Nah, cuman aku mau berbagi tips. Jadi daripada kita bentuk di sini lalu ngepasin biar benar-benar persegi, teman-teman bisa sambil menekan tombol Ctrl di sebelah kiri, lalu kita bikin bentuknya. Nah, ini ukurannya bakal otomatis persegi. Kalau lingkaran juga gitu, ini ukurannya bakal otomatis lingkaran sempurna. Oke, untuk selanjutnya text tool. Ya, teman-teman pasti juga sudah tahu ini untuk apa. Itu untuk membuat teks. Jadi kita klik toolsnya, lalu kita klik teksnya mau ditaruh mana. Nah, di sini misalnya kita pilih font. Lalu kita bisa ketik-ketik, ya sesuka hati mau diketik apa. Nah, seperti ini. Bisa juga kita warnai fontnya. Oke. Nah, lalu tools selanjutnya langsung sini aja ya, transparency tool. Seperti namanya, ini digunakan buat mengatur transparan, tingkat ketransparanannya. Jadi misalnya ini tulisan tadi, kita klik. Nah, di sini bakal muncul untuk mengatur tingkat transparansinya. Semakin kanan, semakin mendekati 100, maka semakin transparan. Oke. Nah, terus untuk mewarnainya, misalnya aku pengen warnain biru yang di sebelah kiri ini tadi aku ambil dari Google Image. Nah, kita bisa ngambil warnanya itu dengan ini, color eyedropper. Kita klik, lalu kita pilih di sini. Nah, warnanya bakal sama seperti warna yang ada di sini. Terus kita aktifin perseginya, lalu kita klik fill untuk ngisi warna isinya. Nah, jadilah biru. Lalu untuk menghilangkan bordernya di sini, jadi ada border hitam sebenarnya. Jadi cara menghilangkannya adalah kita klik kanan di gambar kotak yang ada silangnya di tengahnya ini. Nah, jadi kita klik kanan. Nah, sekarang sudah hilang bordernya. Nah, kita juga bisa nerapin warna gradasi. Caranya, klik aktifin perseginya, lalu kita klik di sini 2 kali. Oke, udah terbuka menu untuk ngatur warnanya. Kita klik di bagian sini, Fountain Fill. Nah, di sini kan ada 2 warna, biru kita tadi sama putih. Misalnya kita warna putih ini mau kita ubah dengan warna coklat krem yang ada di sini. Jadi warna putih ini kita klik, lalu ke bagian sini kita klik, kita ambil dengan color eyedropper warnanya. Nah, sudah jadi gradasi. Kita juga bisa mengubah gradasinya mau seperti gimana. Di bagian kanan sini juga ada untuk ngatur gradasinya, misalnya 45 derajat. Nah, 45 derajat. Atau bisa juga kita ubah sesuai keinginan lewat sini. Jadi kita klik, lalu kita seret seperti ini. Lalu
Gradasinya juga ada beberapa pilihan, misalnya yang ini mungkin lebih lingkaran, kalau ini tadi linear, dan bisa juga seperti ini. Oh iya, kalau di atas ini ada menu mirror ya, jadi untuk mirror kanan kiri, ini yang atas bawah. Oke. Nah, tadi untuk pewarnaan selanjutnya, misalnya kita buat lingkaran lagi, lingkaran sempurna, lalu kita klik di tengah-tengahnya ini center, kita seret sama menemukan center juga. Nah, ini posisinya bener-bener di tengahnya. Jadi misal kita select semua objeknya, nah di atas ini bakal muncul menu-menu. Menu-menu di atas ini digunakan untuk baik menggabungkan ataupun memotong kedua objek ini. Jadi misalnya lingkaran ini, lingkaran yang kecil ini, aku mau aku buat untuk memotong lingkaran yang besar ini. Jadi tengahnya nanti jadi bolong gitu, berlubang. Jadi caranya, klik dulu di lingkaran yang kecil, lalu tekan tombol shift di sebelah kiri, lalu klik lingkaran yang besar. Nah, sekarang keduanya sudah terseleksi. Kita pilih menu trim. Nah, trim ini untuk memotong objek besar itu oleh memotong lingkaran yang besar itu dengan lingkaran yang kecil ini. Jadi lingkaran yang besar ini nanti bakal dipotong oleh lingkaran kecil ini. Coba kita lakukan. Nah, sekarang tengah-tengahnya sudah berlubang. Seperti itu. Nah, misalnya sekarang aku buat persegi. Nah, ceritanya aku mau gabungin persegi dengan lingkaran ini. Caranya itu kita langsung select kedua objek ini. Oke, sudah. Lalu di atas ini muncul menunya. Kita pilih yang well. Nah, jadi untuk mengkombinasikan dua objek, kita klik. Nah, sekarang dua objek ini sudah tergabung, lingkaran dan persegi tadi. Lalu kita juga bisa membuat perpotongan dari dua lingkaran. Nah, misalnya aku buat dua lingkaran, copy, Ctrl C lalu Ctrl V sini. Nah, kita klik, kita select dua objek ini, kita pilih menu yang intersect. Nah, jadi hasilnya nanti ada perpotongan antara dua lingkaran ini, jadi irisannya ini. Kita coba klik, sudah. Nah, sekarang kita ambil, jadilah perpotongannya. Dengan cara tadi juga kita bisa membuat sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Nah, coba kita searching foto sebuah gunung, kita copy image, lalu kembali ke Corelnya lagi, paste. Nah, lalu kita coba buat teks di sini, mountain. Kita besar. Nah, di sini aku pengen gambar ini masuk ke tulisan mountain ini. Nah, jadi caranya gini. Pertama, klik di tulisannya, tekan tombol shift, klik di gambarnya. Lalu kita pilih menu yang intersect. Oke, sudah. Sekarang coba kita geser ini, lalu ini juga. Nah, jadilah seperti ini. Nah, dari tools yang sudah kita pelajari tadi, kita juga bisa membuat bunga seperti ini. Jadi caranya, kita buat dulu sebuah bentuk oval. Kalau sudah, kita convert menjadi kurva. Jadi convert to curve atau tombol shortcutnya Ctrl Q. Oke, sudah. Lalu kita gunakan shape tool. Nah, misalnya kita pengen titik ini jadi lancip seperti ini. Jadi kita klik di sini. Nah, ini ada panahnya ke kanan ke kiri. Kita klik salah satu, lalu kita seret ke tengah. Nah, jadilah lancip seperti ini. Nah, selanjutnya kita pengen satu kelopak bunga ini jadi melingkar seperti contoh yang ada di sini. Nah, caranya seperti tadi, kita ubah titik rotasinya ke bawah sini. Oke. Nah, terus kita rotasi
seperti ini. Rotasiannya caranya kita klik di sini, lalu kita copy, terus kita copy paste, tinggal tekan tombol Ctrl V. Nah sudah, misal kita mau atur rotasinya 60 derajat, jadi nanti 60, 120, 180, 240 dan seterusnya. Nah kita bisa atur angka rotasinya di sini. Nah, kita masukkan 60. Nah terus kita copy, Ctrl C, lalu Ctrl V, kita ubah lagi 60 tambah 60, 120, lalu Ctrl C, Ctrl V, begitu seterusnya sampai membentuk kelopak bunga dan bentuknya sempurna. Nah jadi sekarang coba kita warnai warna apa tadi, misalnya warna biru, fill, lalu kita hilangkan bordernya. Di sini klik kanan pada mouse, hilang. Nah sekarang kita transparansi, bisa kita atur transparansinya 50. Nah jadi bunga. Mudah bukan? Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengekspor gambar yang sudah kita buat. Misalnya ada gambar seperti ini yang kita buat. Caranya di file, export, atau tombol shortcutnya Ctrl E. Nah misalnya saya simpan di sini. Untuk ekstensi filenya saya pilih yang PNG, lalu export, lalu tekan OK. Nah sekarang filenya sudah bisa kita lihat di sini. Oke. Lalu untuk cara save-nya juga kita ke file, lalu save di sini misalnya. Ini sudah saya save. Jadi untuk cara save-nya begitu. Filenya dalam bentuk. Oh iya, ada tambahan buat teman-teman. Mungkin di tampilan awal milik kalian belum ada menu warna di sebelah kanan ini ya. Jadi kalau ada yang belum muncul mungkin caranya begini. Jadi misalnya ini saya close terlebih dahulu, terus pilih di menu window, darkers, lalu pilih yang color. Nah sudah muncul warnanya. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini itu dulu. Terima kasih sudah menyimak tutorial pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat mencoba.